Pagi di sini saya akan menjelaskan siklus kompresi uap dari R22 pada sistem, yaitu refrigeran yang masih berbentuk gas masuk ke kompresor. Di kompresor ini terjadi proses kompresi, yang dimana refrigeran yang masih berbentuk gas akan dinaikkan tekanan dan juga temperaturnya. Kemudian gas yang bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi itu masuk ke kondensor. Di sini terjadi proses kondensasi, yang dimana proses kondensasi yaitu terjadi perubahan wujud dari refrigeran berbentuk gas menjadi cair, yang dimana tekanan dan suhunya masih tinggi. Kemudian masuk ke expansion valve. Di sini fungsi expansion valve ini yaitu dua, yaitu yang pertama itu mengatur aliran refrigeran. Kemudian yang kedua yaitu menurunkan tekanan yang akan masuk ke evaporator. Kemudian refrigeran masuk ke evaporator. Fungsi dari evaporator yaitu di sini terjadi proses evaporasi, yang dimana refrigeran akan berubah wujud menjadi cair dan menjadi gas. Kemudian refrigeran akan kembali lagi menuju kompresor dan siklus bekerja seperti biasa. Baik, selanjutnya di sini merupakan model dari gambar pH diagram. Di sini kita dapat melihat titik-titik T1, T2, T3, D4 sebagai acuan kita saat pengambilan data, yang dimana T1 yaitu keluar dari evaporator atau masuk dari kompresor. T2 yaitu keluar dari kompresor atau masuk ke kondensor. Kemudian T3 yaitu keluar dari kondensor atau masuk ke ekspansi valve. Kemudian T4 yaitu keluar dari ekspansi valve masuk ke evaporator. Baik, selanjutnya di sini kita menggunakan thermocouple display dan juga thermocouple tipe K. Di sini fungsi dari thermocouple ini kita dapat mengukur temperatur di T1, T2, T3 dan T4. Yang dimana setelah kita mendapatkan suhunya sesuai dengan jangka waktu yang sudah kita tentukan, kita akan mencari temperatur rata-ratanya dan kemudian kita masukkan ke pH diagram. Di sini kita mulai menghidupkan thermocouple.
karena kita memasukkan di slot yang di T2, dan kita harus tekan juga yang di T2 agar suhunya terlihat. Dan juga ingat sekali lagi pada saat pemasangan termokopel pekal ke termokopel display harus sesuai plus dan minusnya, sesuai dengan lubang yang tersedia. Kita masukkan, kemudian kita tekan suhu T2 dan terlihat terjadi perubahan suhu. Baik, sekian. Om Swastiastu, selamat pagi. Di sini saya akan mengukur temperatur dari 4 titik T1, T2, dan T3, T4 menggunakan termokopel display dan termokopel pekal, yang dimana data ini akan kita ukur selama beberapa menit. Kemudian kita cari rata-rata dari temperatur T1, T2, T3, T4. Kemudian kita masukkan pH diagram. Selanjutnya di sini kita bisa lihat di sini T1, yang dimana T1 yaitu keluaran dari evaporator atau masuk ke kompresor. Kemudian lanjut ke T2. Di sini saya meletakkan T2-nya yaitu di keluaran kompresor. Kemudian lanjut ke T3. Di sini T3 yaitu keluaran kondenser di sini. Kemudian selanjutnya di sini saya meletakkan titik T4, yang dimana T4 yaitu masuknya evaporator, titik masuknya evaporator. Selanjutnya kita di sini juga selain mengukur T1, T2, T3, T4, di sini juga kita mengukur low pressure dan high pressure-nya di masing-masing jangka waktu. Kemudian kita cari rata-ratanya juga sama seperti T1, T2, T3, T4. Kemudian kita masukkan ke pH diagram. Baik, di sini saya mengukur temperatur dari T1 yang di sebelah kiri. Kemudian di sini ada T3 yaitu keluaran kondenser. T1 ini adalah masuk ke kompresor. Kita bisa lihat di termokopel display dengan menekan T1. Di sini 19. Kemudian di sini menu T2 yang dihintam mengukur T3-nya yaitu ada 40 derajat Celcius. Kemudian data ini kita masukkan ke tabel pengukuran. Baik, selanjutnya setelah kita mendapatkan data temperatur dari termokopel dan juga kita mendapatkan low pressure dan high pressure pada pressure gauge, kemudian kita catat datanya. Di sini kita mencatat data setiap 10 menit dan dilakukan secara 3 kali. Kemudian kita tambahkan kemudian bagi 3 sehingga kita mendapatkan rata-rata sebagai berikut. Selanjutnya dari rata-rata berikut kita masukkan ke pH diagram, maka akan mendapatkan gambar sebagai berikut.